Terungkap alasan bos BRI borong saham BBRI. Jadi karena ini. Oke, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari saham BBRI ya Bapak Ibu semuanya. Jadi alasan kenapa bos BBRI ini pada borong saham BBRI ya, kita sudah ketemu alasannya itu kenapa, dan kita bagaimana Pak Firman yang nyangkut dari saham BBRI ini kita harus ngapain dan bagaimana strategi cuannya. Nah, kira-kira siapa sih Pak Firman market maker yang memanfaatkan ketika BBR ini itu turun atau bandarnya yang mengakumulasi mengenai dari saham BBR ini? Ya. Dan topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nih, kita dapatkan dari Bloomberg Techno. Ini pada tanggal 27 Juni kemarin pukul jam 3 ya, bahwa kinerja terus bertumbuh. Ini rekomendasi analis untuk saham BBRI. Yang intinya itu apa? Bahwa BBRI itu ada katalis positif ya. Yang itu kenapa alasan para direksinya itu memborong dari saham BBRI. Kita akan ungkap secara lebih dalam lagi. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan cek dulu BBRI ini tuh dia turun sejak kapan sih Pak Firman? Ya, bahwa saham BBRI itu mulai ada penurunan pada tanggal 3 Maret ya. 13 Maret ya, bahwa waktu itu saham BBRI itu menyentuh di harga 6.450 dan dia turun sampai ke harga 4.125. Nah, biasanya investor publik atau investor retail itu dia kena propaganda. Propagandanya oleh siapa sih Pak Firman? Jadi mereka para YouTuber, para guru saham dan lain sebagainya, oknum ya Bapak Ibu semuanya. Yang notabene kalian itu investasi, mereka itu ya menghina atau mengledek kalian. Selamat ya Bapak Ibu yang investasi dari saham BBRI ya, yang nabung hari ini BBRI turun sampai 30%. Wah. Ya, seperti itu. Ya, kenapa kok alasan itu muncul Pak Firman? Kadang saya kena juga tuh dari komentar seperti itu. Nah, karena beliau ini adalah seorang profesional trader yang notabene mereka nggak investasi ya, mereka ada teknik-teknik sendiri. Nah, teknik-teknik tersebut itu saya bongkar di kelas kami semua. Jadi kayak oknum-oknum influencer, kayak sekuritas, terus apa namanya market maker lah, itu saya bongkar semua itu di kelas kami, jadi tidak di secara publik. Nah, pertanyaannya, siapa Pak Firman yang memborong saham BBR ini ketika saham BBR itu lagi terdiskon? Nah, kita bisa cek ya pada bulan Maret sampai saat ini apakah ada ya yang memborong mengenai dari saham BBRI. Wah, cukup banyak Bapak Ibu. Ya, ternyata yang paling banyak itu adalah CC. Ya, mereka itu mengakumulasi sekitar 16 juta lot. Ya, ketika orang-orang itu panik selling, orang-orang investor pemula yang khususnya itu usia 30 tahun ke atas, mereka itu menjadikan korban. Ya, korban oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya mengenai dari saham BB ini ketika itu koreksi. Ya, jadi sudah masuk ya ada miliaran lebih atau ratusan juta, ya mereka itu masuk. Waduh, panik. Bahkan saya itu ditelepon oleh beberapa yang masuk dari saham BBRI di atas 100 juta ke atas ya. Di telepon ini bagaimana Pak Firman? Apakah saham BBRI akan naik ke atas? Saya katakan pasti. Apa alasan Pak Firman kok saham BBRI dia akan naik ke atas? Satu, dari sisi fundamentalnya ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya melihat itu untuk laporan keuangan itu banyak sekali. Ya, jadi saya cukup melihat dari net income-nya. Apakah perusahaan ini tuh bagus? Kinerjanya itu bagus apa tidak? Ya, kalau kita lihat ya pada tahun 2021 bahwa saham BBR itu naik secara signifikan dari net income-nya atau laba bersihnya ya, yang tadinya 6,8 triliun naik menjadi 15,8 triliun. Ya, itu. Nah, makanya apakah Pak Firman ini tuh cuman membahas dari saham tuh enggak? Ya, jadi kalian tulis saja nih komentar, kalian pengen review saham mana saja, tulis saja komentar. Nanti kita akan screening yang paling banyak, nanti kita akan ungkap.
Ya, nah salah satunya ini dari saham BBRI. Ya, jadi saya itu nggak membahas dari saham GoTo saja, tapi ya dari beberapa respon viewer atau respon market. Ya, seperti itu. Nah, ini dari saham BBRI. Ini ya menjadi alasan utama kenapa saham BBRI itu masuk. Nah, di sini kalau kita lihat secara TA, kalian pakai TA ya. Ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini yang garis biru ini adalah apa namanya? MA5 dan yang merah ini adalah MA20. Ya, ini yang kategori untuk swing sama untuk yang invest. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk saham BBR itu sudah ini ya namanya apa nah? Golden Cross ya di harga 4.365 ya, dia di atas MA20. Nah, ini harapannya saham BBR itu kalau misalkan dia akan terbang ngacir itu 4.500 ini harus kejebol dulu ya, harus kejebol. Apabila mereka itu nggak bisa kejebol ya, maka apa di harga sini ya ini biasanya akan liar ya. Nah, kalau saya pribadi untuk swing ya Bapak Ibu ya, untuk dari saham BBR ini saya akan besarkan ya. Kalau dia itu kembali ke harga 4.000 ya saya cut loss. Ya, ini kalau misalkan untuk swing ya Bapak Ibu ya, berarti Bapak Ibu itu harus membedakan apa itu swing trading, apa itu investasi, itu tekniknya bagaimana, dan bagaimana untuk cara scalpingan ya. Itu alasan kenapa kok kelas ini tuh saya bikin itu dari beberapa masukan teman-teman atau subscriber saya. Ya, Pak Firman bikin kelas yang notabene saya itu sukanya itu lebih ke trading, swing atau invest atau itu. Bikin kelas. Trik apa saja yang saya harus gunakan, alat-alat apa saja yang harus saya gunakan agar saya itu jago untuk bisa cuan secara konsisten. Nah, yang saya katakan, saya nggak cuman investasi saja, saya trading, swing, dan juga invest. Jadi saya bukan konten kreator yang notabene mencari viewer dari konten ya, tapi untuk YouTube ini adalah sarana untuk mengedukasi kepada masyarakat. Ya, apa buktinya Pak Firman? Apakah Pak Firman untuk dari saham BBR itu untuk day trading juga? Ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya akan perlihatkan ya. Ini bukan untuk pamer ya, bukan untuk pamer, tapi ini untuk menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Apakah saya itu hanya cuman ngomong belakang enggak? Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kemarin itu ya dalam tanggal 27 kemarin ya, bahwa ini yang akun yang khusus untuk day trading saya main di saham-saham besar juga. Ya, apakah dari saham GoTo juga Pak Firman? GoTo nanti pas waktu ada momentum biasanya saya akan manfaat hal itu. Tapi kalau misalkan masih bergerak di harga 50 ya, di situ ya saya jadikan untuk swing sama invest ya. Nah, respon market ya ternyata yang gerak itu ini ya. Loh, ini kok persentasenya itu kecil Pak Firman, bukan dari lihat dari kecilnya ya, tapi dari jumlah volumenya itu saya besarkan. Nah, di sini ya ada salah satu BBRI. Nah, ini yang saya lakukan dari saham-saham yang big cap ini, porsi saya itu yang besarkan ya, jumlah volumenya saya besarkan. Jadi apabila kalau misal kita belinya itu 1M ya, khususnya di saham-saham big cap ini kan kita enak ya, kalau 1M dapat berapa ya, 10 juta. Nah, di situ Bapak Ibu ya, yang saya katakan saya sudah dapat penghasilan dari day trading ya. Jadi untuk kelas ini itu adalah mereka yang orang-orang yang kepengen belajar biar nggak ketipu sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Karena satu sisi ya, kenapa kok saya bikin kelas ya, itu biar mereka dapat materi praktek, nanti malamnya bisa diskusi ya. Problemnya di luar sana itu mereka ya bikin seminar sekali saja, wah dapat motivasi sekali, ketika dipraktekkan banyak yang fales ya, mereka itu kesulitan untuk bertanya kepada mentornya ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya banyak nih teman-teman yang pengen masuk di kelas kami ya, makanya saya bikin kelas itu ya 1 tahun ya sebelum ini. Jadi saya mikirkan dulu apa sih manfaat kalian ketika masuk di sini. Apa problemnya investor publik yang ada di Indonesia? Oh, ternyata banyak investor publik itu yang banyak ketipu, mereka psikologisnya terganggu ketika tujuan investasi, melihat dari kanan kiri kok dia kok cepat untungnya. Kok
saya masuk ini fundamental bagus, tapi kok sahamnya turun, saya terpengaruh, ini pengen saya cut loss, ini bagaimana? Problemnya seperti itu. Nah, disitulah saya bikinkan kelas di situ atas permintaan dari teman-teman. Jadi bukan inisiatif dari saya untuk mendapatkan dari situ, enggak. Dan nominalnya juga di situ ada beberapa kelas yang notabene yang kalian butuhkan yang mana. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi dari saham BBRI, kenapa kok mereka itu masuk mengenai dari saham BBRI ini ya? Ya, yang saya katakan tadi, satu fundamentalnya juga bagus, dan saham BBRI ini itu dia masuk di IDX 20 dividend. Tuh ya. Apa itu IDX 20 dividend? Jadi di bursa itu ada 900 emiten yang notabene itu kinerjanya dinamis ya, ada yang untung, ada yang rugi. Nah, saham BBRI itu masuk di kategori hal itu, IDX 20 dividend, yang mana emiten tersebut dia bagi dividen rutin ya, sekitar dalam satu tahun itu dua kali. Ya, itu di hari apa Pak Firman? Nah, ini saya akan perlihatkan. Kalau kalian itu dicek aja di IDN Financial ya, ini situsnya itu gratis ya, BBRI. Nah, ini kayak gini. Nah, BBRI ketik aja, jebret. Wah. Nah, nanti kalian akan ketemu nih, apakah betul bahwa saham BBRI itu dia bagi dividen dua kali. Kalau kita nyangkut no problem, enggak masalah. Ya, di sini. Ya, memang betul. BBRI itu setiap bagi dividen di bulan Januari sama Maret. Itu konsisten. Ya, itu alasan kenapa untuk yang alumni peserta kami itu saya tes dulu di saham yang bagus. Ya, tes dulu. Ini bisa cuan secara konsisten kayak tadi ya enggak? Ya, yang saya perlihatkan. Bisa cuan enggak? Ya, jadi dibangkitkan mentalnya dulu agar tahu triknya. Ya. Dan juga diasah triknya biar bisa cuan secara konsisten. Ya. Dan juga pinter risk management, dan juga alat-alatnya sudah menjadi penunjang. Ya, jadi itu salah satu hal yang bisa membentengi kita mengenai dari propaganda yang ada di lapangan. Ya. Kalian mau ikut influencer manapun, nah, kalau kalian itu nggak tahu memposisikan diri kalian dan kekurangan kalian itu apa, nggak juga berlatih, ya mau 100, kalau kali mau belajar beberapa mentor ratusan pun, kalau kalian itu nggak bisa menyesuaikan adaptasi, ya sulit, nggak bakalan bisa. Bahkan kalau kalian mau belajar sama Warren Buffett juga belum tentu, ya belum tentu mental kalian itu sama kayak Warren Buffett untuk tujuan untuk investasi, atau Pak LKH lah ya, yang di Indonesia. Mau belajar sama Pak LKH belum tentu kalian itu ya bisa sama kayak emosinya itu sama kayak Pak LKH. Nah, kalau saya pribadi bagaimana ya, saya menerapkan hal itu semua, 4 teknik ya dalam investasi. Day trading, scalpingan yang tadi, swing, terus invest juga day trading ya, seperti itu. Oke, next mengenai dari saham BBRI ini saya lakukan untuk day trading, swing, dan juga untuk invest ya, seperti itu. Nah, melihat dari sini, Pak Firman, ini kok saham BBRI ini tuh kok asingnya itu buang terus Pak Firman. Ya, ini kira-kira kapan masuk? Ya. Kalau kalian itu lebih ke fundamentalis, kalian melihat dari laporan keuangan, kalian masih fokus ya, no problem, di hold saja. Nah, terus sarannya bagaimana? Kalian bisa masuk di kelas kami ya, nanti tak ajarkan ya alat-alatnya seperti apa, dan nanti tak perlihatkan orang-orang yang berdagang dari saham BBRI ya, oknum-oknum big money-nya itu siapa saja, saya tampilkan juga di kelas, tapi nggak secara umum seperti ini ya, jadi untuk agar tidak mengganggu privasi mereka ya, seperti itu. Nah, di hold saja. Alasan kenapa kok Pak Firman itu nge-hold, nah dia itu masuk di LQ45, Kompas 100, Bisnis 7, dan juga IDX 30, yang notabene kalau mau masuk di kategori hal ini ya, itu ini akan menjadikan rekomendasi kepada investor kakap ya, investor kakap untuk berdagang dari saham BBRI ini ya. Makanya untuk valuasi nilai transaksi dari saham BBRI itu mencapai 1,3 T dalam satu hari kemarin ya. Volume yang diperdagangkan sekitar 2 jutaan, 2,9 juta ya, seperti itu. Dan untuk frekuensinya itu mencapai 32 ribuan ya. Jadi frekuensi itu apa ya, jadi bertukar ya dari A ke B, itu frekuensinya cukup tinggi ya.
Dan ini Bapak Ibu ya, yang memanfaatkan ketika saham beber itu turun itu tadi market makernya ini ya masuk. Nah, yang buang barang itu siapa Pak Firman? Sejak ini ya, apa namanya? Sejak bulan Maret ya. Ternyata yang buang barang itu adalah ZP dan juga AK. Ya, ini sekuritas ZP. Serta paling banyak ini adalah YU. ZP, AK, YU dan juga BK. Ya. Mereka itu adalah sudah cuan dari sini, take profit, semua take profit. Nah, ini biasanya itu big money ya. Biasanya crossing masukkan kemana? Ya, masukkan ke sini biasanya. Nah, kalian bisa lihat ya, BK dan juga akan dia distribusi ya. Mereka itu alihkan ke saham yang mana instrumennya? Saham-saham yang paling murah. Contoh yang di sini masuk ya. Nah, nih akan nih masuk, jadi crossingan seperti itu. Nah, ini salah satu. Ini saya nggak pom-pom masuk dari saham Goto ya Bapak Ibu ya. Untuk kalian mau beli ya monggo, nggak ya monggo, no problem, nggak masalah. Ya jadi seperti itulah kenapa para big money atau manajer investasi itu biasanya mereka itu crossing. Kok crossing? Rolling, ya, rolling. Apa itu rolling Pak Firman? Jadi mereka itu nggak kelola satu emiten saja, ya. Jadi mereka itu kelola dari beberapa emiten, ya, yang notabene ya, emiten ini sudah untung dan lain sebagainya, ini masih murah ya, mereka jualan dulu, jualan. Tapi kan mereka jualannya banyak. Problemnya itu mereka jualannya banyak, ya. Jadi ya tepat pas waktu akurat turunkan. Nah, terus apa yang mempertimbangkan Pak Firman ini untuk di hold mengenai dari saham beber ini? Ya, di sini Bapak Ibu ya. Dia itu adalah uptrend ya. Siklus dari saham beber ini tuh dia itu adalah uptrend ya. Ini. Ya, uptrend. Apa itu uptrend Pak Firman? Jadi saham itu ya merangkak naik terus. Sudah. Kenapa kok dia saham itu menarik terus? Ya, likuiditasnya itu bagus, segmen bisnis juga ada, bentuk fisiknya juga ada, dan beber ini adalah sebagai ya market leader. Apa itu Pak market leader itu? Jadi market leader itu adalah sebuah ini ya, ekosistem bisnis yang mana rantai puncaknya itu adalah dari sisi finansial, perbankan. Jadi ada sektor bisnis kan ada berbagai macam tuh, ada consumer good, terus oil dan lain sebagainya. Ya, itu puncak yang paling tertinggi itu adalah dari finansial atau dari perbankan ini. Ini mereka transaksi jual beli tetap nanti akan masuknya di BRI, di perbankan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Itu. Terus apalagi Pak Firman, UMKM sekarang itu ya apa namanya yang paling murah untuk pengkreditan ya. Itu ya di saham BBRI. Nah, kalau kita lihat dari candlenya dari saham BBRI ini itu dia sudah ada konfirmasi menaikkan. Padahal satu sisi ya mereka ini ya jualan ya seperti itu. Ini sudah pullback. Nah, potensinya apakah saham BBRI ini akan naik kembali ke harga 6.300 Pak Firman? Pasti dan juga wajib. Ya, pasti dan juga wajib. Targetnya Pak Firman ada di harga berapa? Di harga 7.000. Ya, lo kok berani sekali ya? Berani. Karena untuk jangka panjangnya saham BBRI ini akan 10.000 kok. Sebagai pertanyaannya, ya banyak di teman-teman, kapan Pak naiknya? Apakah nanti tahun depan? Tunggu dari respon market. Jadi seorang market maker yang mengendalikan apa namanya harga di saham BBRI ini itu ya mereka juga harus melihat formasinya itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau dalam perdagangan dari saham BBRI ini. Nah, di sini ya, akan melihat penampakannya ya bid overnya. Di sini ya bidnya total ada 784 dan overnya ada 557. Nah, jadi untuk hari ini tuh BBRI itu arahnya mau kemana? Ya, dia akan dites dulu ke harga 4.500. Ini ada potensi nggak kenaikan. Nah, kalau enggak ya dia akan diturunkan dulu ke 4.450. Ya, itu kalau misalkan mereka sudah punya barang tadi di harga 4.200 ya. Seperti itu. Nah, di sini untuk ada komunikasi seorang market maker ya di sini ya di 44.000
terus di 4450 dan juga 4500. Apa itu Pak komunikasinya? Ya, jadi ini adalah sebuah kode Da Vinci yang biasa dilakukan oleh profesional trader yang notabene mereka juga ada beberapa strategi ya. Ini bukan curang ya Bapak Ibu, ini adalah strategi dagang. Sah nggak Pak Firman? Ya sah. Strategi dagang itu seperti apa? Jadi modalnya itu berbagai macam. Kalau di dalam dunia investasi seperti ini loh, Pak Firman kok menjelaskannya secara lengkap dan juga detail ya. Yaitu Bapak Ibu, kalau kita itu sudah lama di market dan kita biasa latihan di market dan wawasan atau knowledge kita itu akan bertambah ya. Nah, apa yang saya katakan bahwa saya itu ya nggak pom-pom ya di satu saham saja ya, saya mainnya semua. Ya, seperti itu. Makanya banyak sekali tuh ya yang masuk di kelas kami itu yang khususnya masuk di saham BBR itu kepanikan dan lain sebagainya. Ya, minta saran solusi bagaimana Pak Firman ya, yang masuk dari saham BBR ini yang masuk di kelas kami itu ya yang kelas kakap biasanya seperti itu. Ya, banyak sekali. Apakah kelas kakap semua? Enggak, saya enggak membedakan adalah kelas kakap dan kelas itu sama saja kok. Ya, kalau kalian itu pengen belajar, kalau kalian itu pengen didampingi biar tahu alat-alatnya ya silahkan bisa masuk ya. Dan ini di bulan Juni ini sudah kami tutup ya. Kami akan bukanya di bulan Juli ya Bapak Ibu ya. Jadi bulan Juli silahkan bisa masuk atau registrasi. Nanti tak kasih tahu alat-alatnya dan materinya apa saja. Nanti di situ sudah saya katakan dari dasar yang apa namanya, bukan dasar banget tapi alat-alat penunjang untuk kalian itu bisa cuan secara konsisten apa yang saya katakan tadi itu ya Bapak Ibu ya di situ. Jadi beda emiten, kalau kalian itu uangnya di atas 100 juta ya mainkan ya di beda emiten, nggak bisa disamaratakan. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya cuannya juga mengikuti dari hal itu. Yang lebih utama itu adalah ilmunya, ya. Bagaimana triknya Pak Firman bisa cuan secara itu dalam satu hari 10 emiten, ya. Ya, itu saya lakukan konsisten Bapak Ibu, ya. Jadi saya pribadi sudah cukup dari sini. Oke, kita lanjut. Bahannya sudah saya ungkap, ya. Bahannya sudah saya ungkap belum ya? Ini ya tadi ya yang hari ini yang memanfaatkan mengakumulasi ya dari saham BBR ini di bulan apa ini, Juni ya. Oke, di sini ZP itu yang tadinya itu distribusi sekarang masuk lagi ya. Ini ZP sama TP saja, dan yang buang barang ya ini BK sama MG. Mereka itu juga rolling ya seperti itu. Kok gitu. Nah ini sorry Bapak Ibu ya, CC kaset juga MG ya yang masuk mengenai dari saham BBR ini ya, yang memanfaatkan momentum atau menggoreng mengenai dari saham BBR ini lapaknya mereka. Terus yang distribusi siapa ya, BK sama AK ini ya untuk dari saham BBR ini. Sudah, market maker sudah ungkap, fundamental sudah saya ungkap, dan juga apalagi katalis positifnya sudah saya ungkap ya, alasan kenapa kok Bosber itu terus masuk, dan kita ke strateginya. Bagaimana strateginya Pak Firman? Nah, di sini yang tadi sempat saya singgung bahwa saham BBR ini itu sudah MA20 ya, jebol di MA20. Jadi apabila dia itu bertahan di harga 4450 ya, dia kalau misalkan dia akan pullback, akan bullish ya. Dia akan uji dulu di harga 4.588 untuk penunjang ke harga 6 ribuan ya. Jadi seperti itu syaratnya. Nah, namun apabila itu mereka itu nggak kuat di harga 446 ya, justru dia itu rontok sampai ke harga 4280 ya, itu kalian kalau misalkan fast trade kalian bisa batasi risiko dahulu. Ya, ingat ya, fast trade itu Pak Firman, jadi day trading ya. Day trading. Dia di situ. Nah, tapi kalau untuk swing Pak Firman ya, saya cut loss-nya di mana? Di harga 4.000. Apabila dia itu nggak kuat di situ ya 4.000. Nah, di situ Bapak Ibu harus kalian pertimbangkan ya. Kalau untuk day trading itu batasi resikonya 1 sampai 3%, tapi kalau yang untuk swing itu di atas 5%. Nah, itu Bapak Ibu bisa diperhitungkan. Kalau untung mah gampang. Untung itu gampang. Yang satu sisi yang kita harus belajar itu, kita siap nggak risikonya? Kehilangan di situ, siapa enggak?
ya, seperti itu. Jadi untuk kalian, khususnya bagi para pemula, beli itu ya jangan FOMO, ya jangan ikutan influencer, ya tapi ya kalian harus riset juga. Nah di situ Bapak Ibu, ya alumni kami itu ada yang nyangkut dari saham BBRI ya, cukup banyak sekali ya, sekitar ada 1 miliar ke atas. Nah terus beliau itu konsul pada saya, Pak Firman, ini saya nyangkut dari sini, apakah saham BBRI akan naik lagi? Pasti. Saya jawab itu pasti. Nah ini bagaimana solusinya Pak Firman? Nah Bapak punya ada dana lagi nggak di RDN-nya? Ada Pak Firman, ya sudah, silahkan nanti dihajar saja nanti di harga 4.200 ya, senilai ada uang berapa lagi? Ada 1 M ke atas saja nggak Pak? Ada, boleh dihajar saja, buka akun yang baru nanti dimasukkan di sini. Dan kebetulan beliau sudah serok ya pas waktu di harga 4.200 ya, ini tinggal TP saja, cuan bungkus biasanya saya kasih untuk yang teknik kontra. Apa itu teknik kontra? Di kelas kami saya ungkapkan. Jadi Bapak Ibu, di channel ini yang khususnya di secara publik ini ya, secara umum ini saya katakan jangan dimakan mentah-mentah. Karena apa? Ada komponen lain ya yang harus kita kuasai dulu. Ya, risk management, terus bandarmologi seperti apanya, terus alat-alatnya seperti apa, indikator apa yang saya pakai, dan berapa porsi yang akan saya masukkan, dan kapan saatnya untuk masuk ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya makanya di kelas kami itu ya saya ajarkan semua. Silakan bisa masuk, kami akan tutup ya, seperti itu. Nah, untuk yang sukanya untuk swing atau lebih ke invest ya, ya. Invest, kalian itu bisa masuk di harga 4.379 dan juga di 4283 serta di harga 4124 dan juga di 4086. Ini yang untuk invest ya. Swing apakah sama Pak Firman? Juga boleh. Ya, tapi kalau untuk swing ya batasi resikonya ya seperti itu. Cara belinya Pak Firman, apakah saya itu harus nunggu di bawah atau saya nyicil? Jadi Bapak Ibu tinggal dipilih sesuai kenyamanan Bapak Ibu. Ini saya katakan ya untuk kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi apabila kelebihannya kalian itu nunggu ya, kalian akan mendapatkan harga yang paling murah atau best price kelebihannya. Nah, kalau kalian itu nyicil, kalian akan mendapatkan support yang terkuat itu ada di mana? Karena untuk support yang terkuat itu kita nggak tahu apakah di situ support kuatnya, kadang juga dijebol. Itu ya kelebihannya masing-masing. Sekarang kekurangannya. Ya, kekurangannya itu apa Pak Herman? Kalau misalkan kita nunggu, kalau kalian nunggu belum tentu kalian dapat barang. Titik. Nah, kalau kalian itu nyicil, kalian belum tahu berapa porsi yang saya akan masukkan. Nah, itu di kelas kami sudah saya bongkar semua ya untuk cara masuknya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu biasanya orang-orang yang nggak punya trading plan itu ya kehabisan. Namun si Pak Firman, saya sudah habis Pak Firman. Ini bagaimana? Ya, seperti itu. Nah, sekarang targetnya. Investor publik itu karakternya beda-beda. Kadang pingin kejual, bingung jualnya di mana. Ya, silakan kalau kalian itu nggak sabar, silakan bisa jualan di harga 4490 dan juga di harga 4590 ya. Dan untuk jangka panjang ya di harga 5000 dan juga di harga 6000. Kalau target saya sih di harga ini ya Bapak Ibu ya. Di harga 7000 ya. Setelah jangka panjang ke 7000 sudah capai target, maka dia akan ke 10.000. Itu ya target saya. Tapi jangka panjang Bapak Ibu ya. Saya katakan saya dari trading lakukan, invest saya lakukan, dan juga swing juga saya lakukan. Jadi ya setiap hari ya full time trader ya seperti itu. Intinya apa Bapak Ibu? Ya kalian pelatih dan juga kalau bisa ada mentornya yang mendampingi Bapak Ibu ya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalian itu bisa cuan secara konsisten. Ya. Fik ya. Saya nggak bahas dari saham goto ya. Ini bagi para buzzer. Nah, untuk cara masuknya kelas di Pak Firman itu bagaimana? Hubungi saja nomor di bawah ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih linknya ya. Dan di sini saya akan perlihatkan untuk linknya.
Nah, di sini nanti ketika linknya ini diklik ya, atau hubungi nanti tak kasih linknya. Ini nanti ada kelas beberapa kelas privat. Silahkan di sini ya ada kelas Akademi Trading Saham bulan Juli angkatan ke-9 segera masuk karena kami akan segera tutup ya. Kita hanya tampung 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan itu dari dasar banget alat-alat apa saja yang kita pakai Pak Firman. Yaitu itu nanti di bulan Juli ya. Kelasnya dimulai setiap hari apa Pak Firman? Hari Jumat dan juga hari Rabu pukul jam 19:30 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika kalian itu sudah selesai kerja dan lain sebagainya, kalian nggak perlu khawatir cuman modal HP juga apa namanya diskusi dan lain sebagainya. Caranya seperti apa? Enak pokoknya justru itu. Jadi untuk belajar itu mudah khususnya bagi yang usianya 30 tahun ke atas ya. Jadi saya kemas secara real time ya seperti itu. Ini ya. Ini ada 16 materi ya yang penting banget kalau kalian itu pengen belajar cuan ratusan persen, ribuan tiap hari itu di kelas ini. Terus level 1, 2, 3 ini yang khusus rekomendasi ya. Kita juga buka yang cuma rekomendasi saja, nggak ada kelasnya dan lain sebagainya. Pokoknya dapat rekomendasi dari Pak Firman, timnya Pak Firman, saya beli saja. Jadi soal lebih simpel. Boleh tinggal dibeli saja. Level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa bedanya? Jadi semakin tinggi valuasinya maka keuntungan yang akan kalian dapatkan semakin tinggi pula. Dan untuk yang level 4 itu yang per tahun dan adapun level 1 sama 3 itu yang per bulan ya. Bapak Ibu tinggal dibeli saja. Ya. Dan terus yang kelas VVIP pasti cuan ini apa sih Pak Firman? Awal itu apa maksudnya? Jadi kalian juga akan dapat materi dan juga rekomendasi. Nah, tapi jamnya itu kita sesuaikan kapan bisanya. Kalau yang medium itu juga sama. Nah, cuman jamnya kita sesuaikan kepada Bapak Ibu. Pak Firman pagi, siang, malam boleh. Kalian request saja. Nah, ini bebas. Ini lebih ke prioritas biasanya yang asetnya itu di atas 100 juta ke atas ya. Nah, apakah ini nanti akan cepat balik modal? Cepat ya. Cepat Bapak Ibu. Ya, ini itu adalah sebuah tiket ya atau apa namanya untuk membangkitkan motivasi kalian. Jadi apabila kok ini secara gratis biasanya kalian itu akan meremehkan. Meremehkan dalam arti apa? Uang kalian. Nah, kalau di sini biasanya yang akan kami bentuk itu adalah kalian sudah bayar segini. Wah, saya setidaknya harus belajar benar sih, harus tulis dan lain. Jadi seperti itu. Jadi ini itu adalah saya riset juga. Ya, saya riset. Nah, terus yang kelas pro itu bagaimana Pak Firman? Kita juga ada yang ketemu saya langsung ya Bapak Ibu dari Jakarta, Jogja dan lain sebagainya atau dari Jawa Timur. Ini sudah termasuk transport ya. Jadi saya nanti datang ke tempat Bapak Ibu, kita ajari alatannya apa yang dipakai, materi apa yang dipakai dan nanti ya juga ikut live trading bareng. Dan portofolio Bapak Ibu itu saya selalu pantau terus bagaimana kinerjanya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.